Kemudian tentang menajamkan pisau, ada beberapa bahan yang baik untuk pisau sembelih. Satu, baja modern. Baja modern ini bikinan pabrik. Baja D2 dari Jerman. Baja SLD Hitachi dari Jepang. Itu memiliki tingkat kekerasan yang tinggi. Bohler K110 dari Indonesia itu kanon katanya. Dan itu setara dengan baja D2 dari Jerman. Ada Vanadis juga. Dan ada yang lainnya. Itu memiliki kekerasan yang tinggi, diasah juga keras, tetapi kalau berhasil ngasahnya, dia memiliki tingkat keruncingan yang sangat maksimal sehingga sangat tajam. Untuk membelah itu gitu. Baja limbah per Jeep Willys. Yang punya Jeep Willys hati-hati. Bar chainsaw, apa itu? Bilah geraji mesin itu, bilahnya. Itu diambil untuk bikin pisau. Laker atau bearing made in Germany, made in Japan, didandake ke tukang pandai. Tapi biasanya tukang pandai minta ongkos lebih karena laker made in Germany, made in Japan ini biasanya apa? Keras, ditutuk ira rampung-rampung mas. Nah, tos iki mas, iki kudu tukon udute kudu punjul iki mas. Cakram, katanya cakram RE King yang bagus. Yang punya RE King hati-hati. Per Delman, per Andong, gergaji tua atau gergaji selendang. Bisa juga penrol. Apa penrol? Pantek rel. Ning udah jugili gitu ya. Oke, bengi-bengi wong mulai pengajian jugili pantek rel nek sepure anjlok piye. Konangan polisi diuber-uber nanti malah. Yang ada di itu loh, pasar-pasar loak kalau ada penrol jadikan pisau sembelih bagus. Itu tentang baja yang bagus untuk pisau sembelih. Kemudian di sana ada pisau sembelih modern yang memiliki ketajaman standar tapi dia anti karat. Kalau yang tadi itu tidak anti karat. Ya, terutama di daerah-daerah yang dingin itu harus dicek setiap berapa bulan, dicabut, terus disemprot minyak zaitun atau pakai minyak singer untuk pelumas mesin jahit itu, atau oli tapi yang baru, jangan oli tap-tapan weteng itu ngelapin itu rusak nanti mana. Oli yang baru ya, diratakan begitu, kemudian dimasukkan lagi. Ada beberapa merek pisau yang bagus, rata-rata buatan luar negeri. Ada Victorinox dari Swiss, ada pisau herder atau pisau cap garpu, ada logo garpunya gitu, dibuat di kota Solingen, Jerman. Simbah-simbah kita dulu biasanya menyebutnya lading Solingen, padahal Solingen itu bukan mereknya. Solingen itu nama kota tempat pisau itu diproduksi. Gunting Solingen. Kita kalau jalan-jalan ke pasar loak ada gunting made in Solingen, ambil itu barang berkualitas bagus itu. Pinten iki mas, 3.000, bayar 5.000 tak bayarnya mas, saking senengi. Karena gunting bekas, pisau bekas, bagus itu. Kemudian ada merek Fdik dari Jerman, Arcos dari Jerman, Tramontina dari Brazil, ada Tanika juga, ada beberapa merek yang lain. Itu sisi keuntungannya, ketajamannya standar, ngasahnya itu sederhana, anti karat, dan tidak licin karena biasanya gagangnya terbuat dari fibrox, sehingga kalau kena lumuran darah, kena lumuran gajih itu dia tidak licin. Dan kalau kita pakai baja itu untuk nguliti, itu musuhnya gajih itu biasanya nempel terus. Tapi kalau ini pisau-pisau stainless ini untuk ngirisi gajih ya, gajih itu tidak terlalu nempel. Kalaupun nempel digosek sekali sudah hilang lagi. Mengasah pisau setajam silet itu bisa menggunakan sharpener stick ya, seperti stik tongkat kecil itu seperti baja, tinggal dikosek begini. Tapi kalau menggunakan ungkal itu ada triknya. Ungkal itu ada tingkat kehalusannya. Selama ini kita kan ngungkal satu kali tok kan, ngantek kiamat ya ora landep-landep. Apalagi ungkale pakai batu grit yang gritnya kasar, yang biru sama abang, itu kan kasar itu. Diungkal nganggo ya gunting brocel kita. Kasar sekali. Jadi ada ungkal yang memiliki tingkat kelembutan. Di Indonesia yang terkenal batunya, batu alamnya memiliki tingkat kelembutan tinggi itu di Pacitan. Sehingga batu ungkalnya pun diproduksi di sana, diberi label
ya, Nakula, Sadewa dan Bimasena. Nakula, Sadewa itu kita pertama kali ungkal pakai batu gunung biasa, tukon pasar itu. Harganya sekitar 20.000 30. Nek 50.000 jenengan kelarangan itu dihapusi. Pakai itu sudah selesai, terus diungkal pakai batu Nakula. Sama. Di bawah aliran air yang itir-itir atau pakai minyak singer tadi. Ya, dius asa. Naik ke Sadewa, nanti semakin lembut. Kalau sudah Bimasena itu sudah sangat halus. Jadi Nakulose, Sadewa, terus Bimoseno. Kalau sudah Bimoseno itu sudah halus dan sudah sangat tajam. Finishingnya pakai kulit sapi jebuk. Ya, kulit sapi yang sudah nggak kepake itu kita lem di atas kayu terus untuk stropping. Fungsinya untuk menghilangkan bur, tai besi. Karena kalau kita ngasah pakai ungkal itu kan ada materi yang tergerus. Badan dari baja yang tergerus itu menimbulkan apa? Bur, telek besi. Itu sangat kecil, mikro sekali. Ya, nggak kelihatan, tetapi itu menghalangi performa dari golok tadi. Itu kita kosek begitu pakai kulit sapi sehingga burnya hilang, maka ketajamannya bisa jos. Bismillah. Lalu tuku Bimoseno yang dia nih Pacitan kono. Ada produk luar negeri dari Cina, goldfish namanya. Tulisannya white stone, warnanya hitam, lembut gitu. Itu grade-nya mencapai 3.000. Kalau batu-batu gunung itu konon katanya antara 400-600, masih kasar kan? Tapi goldfish itu sudah 2.000-3.000. Bimasena juga begitu, antara 3.000. Jadi sudah halus sekali. Dan ada yang saya ketahui itu paling jos itu dari Jepang. Namanya Kingstone. Biasa dipakai untuk ngasah katana. Orang kita menyebutnya pedang samurai. Itu bisa setajam silat dan sehalus kaca. Jadi golok yang diasah itu yang awalnya burem diasah itu jadi memiliki efek mirror. Bisa buat ngilo begini bisa. Saya ada bawa contohnya, tapi saya bukan bakul, ini koleksi pribadi ya. Seperti ini, sudah dilengkapi dengan tatakannya. Ini Kingstone, tulisannya Jepang ini bacanya bukan Ajinomoto ini. Bahasa Jepang. Nah, tatakannya seperti ini. Jadi swastiko inggo ini jadi orang melurut-melurut. Jadi diasah dulu pakai ungkal biasa, setelah itu Nakulo, Sadewo pakai ini. Terakhir pakai apa? Kulit sapi. Makanya tukang cukur itu, kenapa sebelum nyukur godek kok dikosak-kosek? Kenapa? Itu pakai kulit sapi itu, supaya ketajamannya tetap terjaga dan naik ketajamannya. Baru krik gitu. Benar nggak? Cuma tukang syukur sapi ini mereka nggak mau memberitakan rahasia ini. Ini tak bocorkan rahasia mereka. Paling gue bareng aku diamuk tukang syukur. Seperti itu cara mengasah. Lah kalau saya nggak bisa nyari ungkalin nang Pacitan yo angel, nang Cina yo angel, nang Jepang yo angel, gimana caranya? Bisa menggunakan media amplas. Amplas itu kan juga ada angka-angkanya, benar tidak? Semakin tinggi angkanya semakin halus itu. Ungkal, pakai ungkal biasa, batu gunung. Ya, sampai berhasil. Setelah itu kita beli amplas yang 1.000, 2.000, 3.000. Masing-masing amplas diikatkan di pipa pralon. Ya, kemudian nanti dipakai untuk ngosek golok kita. Ini yang amplas 1.000. Srek. Selesai pindah ke amplas yang 2.000 atau 1.500. Srek. Itu nanti bisa. Terus terakhir pakai kulit tadi. Tapi saya nggak punya kulit. Itu loh jaket kulit itu. Ya dipotong, ditempelkan di atas kayu terus dikosek. Gitu. Atau sepatu kulit, atau apa? Gesper, ikat pinggang kulit. Gitu seperti ini. Atau misalnya jok, ya. Jok mobilnya kulit, beduk. Kalau cara mengasah pisau, saya ada bawa juga contoh pisau yang tadi saya ceritakan. Ini contoh pisaunya.
Ini kemana-mana selalu menemani. Jadi saya itu kok mau balik yang dinding gowo golok ya pencen gaweane golok gitu ya. Ini contoh pisau sembelih. Ini mereknya Herder dari Jerman ini. Panjangnya 30 cm. Ada tulisannya Don Carlos, mereknya kayak kartu remi. Bukan domino ya, Don Carlos. Solingen Jerman. Stainless steel. Ini asahannya seperti ini bentuknya. Ya. Kok ngisor nek kolore aja nyawang kolore. Dhuwure wetok. Kemiringan ketika mengasah itu sekitar 20 derajat. Ini. Di depan di dalam begini. Sama di luar begini. Di depan di dalam, di luar. Di dalam kan ini. Kalau sudah di dalam terus ganti di luar. Kemiringannya sekitar 20 derajat seperti ini. Kata Pak Dinas Peternakan itu pisau yang standar untuk menyembelih itu ada standarnya namanya SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Kalau helm standarnya SNI, Standar Nasional Indonesia. Kalau golok ada standarnya juga, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Gimana standarnya? Kalau dipakai untuk ngiris kertas HVS bisa lancar, berarti itu layak. Atau untuk mengerok bulu kaki, ya bulu kumis bisa. Tapi kumis jangan. Ndak wong telogo aku mulih lah ambene do sowel malah bahaya gitu. Jadi nanti bapak-bapak yang menjadi tukang jagal sampai di rumah di pisaunya tuh untuk ngiris kertas bisa lancar apa tidak? Kalau lancar berarti sudah layak, kalau tidak berarti tidak layak dan itu menyakiti sapi dan mesti proses sembelihnya akan berlangsung sangat lama. Saya biasanya kalau nebas kertas ini bisa langsung potol, tapi malam ini saya tidak tahu. Mudah-mudahan potol, kalau nggak potol jangan disurai ya. Wah ini kok kertasnya kok belengkok ini, harusnya kertas yang baru ini. Wah kipas anginnya enggak nyala. Bismillah. Nah, alhamdulillah berhasil sebagaimana biasanya. Jadi kalau pisau standar SKKNI dipakai untuk nebas kertas itu bisa langsung terbelah jadi dua. Bahkan kalau ini kertasnya bagus kita lemparkan ke udara gitu terus dibacok wet gitu terbelah jadi dua tanpa dipegangi. Gitu. Supaya mencapai standar SKKNI ya berarti kita harus memilih baja yang bagus, memilih pisau yang bagus, kemudian mengasahnya dengan maksimal dengan cara-cara yang tadi sudah kita sampaikan. Adapun penyembelihan itu harus dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat. Jangan diwet-wet ngan ketok nyambut gawe. Diwet-wet tidak boleh seperti ngan ketok nyambut gawe gitu. Gimana caranya? Otot leher itu harus meregang dengan sempurna. Harus ditekan moncong sapi itu. Moncong kambing itu. Kalau ada orang menyembelih kambing moncongnya kok tidak begini, malah dingkluk begini, ini sudah salah prosedur dari awal. Sapi juga begitu, begini harus begini ya. Sehingga otot leher itu meregang dengan sempurna, kenceng ini gulu ini kenceng. Kalau sudah kenceng senjatanya tajam, itu bisa dilakukan dengan sangat cepat proses penyembelihan. Tapi kalau tidak ya tidak.